Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, ayo kita baca doa lebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Kalian juga bisa mengisi presensi atau kehadiran di kolom komentar. Silakan tulis nama dan kelas kalian ya. Ustazah juga berharap kalian sudah menyiapkan buku tema 5 dan alat tulis. Oh ya, siapa yang masih ingat apa pelajaran kita sebelumnya? Iya, betul sekali. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat ajakan dan membuat lempung terigu. Anak-anak, tadi Ustazah sempat mengucapkan satu kalimat ajakan. Ada yang tahu? Silakan tulis di kolom komentar ya. Ustazah tunggu jawabannya nanti. Lah, untuk kali ini kita juga masih belajar tentang kalimat ajakan ditambah dengan tanggapan atas kalimat ajakan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Kemudian, kegiatan pembelajaran kita kali ini selain menonton dan memahami video pembelajaran ini, nanti kalian juga akan bermain game interaktif. Wah, menyenangkan ya. Tujuan pembelajaran ini adalah kalian dapat menentukan dan mengungkapkan kalimat ajakan yang tepat. Selain itu, Ustazah berharap kalian juga dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan dari 21 sampai dengan 40. Oke? Sebelum kita mulai, ayo kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat. Tepuk semangat. Ha. Ha. Semangat, semangat, semangat. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 5 pengalaman. Subtema 3 pengalaman di sekolah pembelajaran kelima. Silahkan buka buku tema 5 halaman 128. Di situ ada sebuah bacaan. Kita baca sama-sama ya, sambil kalian juga bisa melihat gambar yang ada di halaman 128. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah. Saat istirahat, anak-anak dapat bermain apa saja. Lani mengajak Dayu bermain congklak. Ayo kita bermain congklak, kata Lani. Siti ikut serta memberi semangat. Anak laki-laki memilih bermain kejar-kejaran. Semua anak bermain dengan riang gembira. Anak-anak, di bacaan tadi ada satu kalimat ajakan. Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Kalimat ajakannya adalah, ayo kita bermain congklak. Jadi, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Biasanya diawali dengan kata ayo, mari, atau yuk. Kemudian hendaknya kalimat ajakan diucapkan dengan sopan dan jelas. Ustazah kasih satu contoh ya. Lani ingin mengajak Dayu datang ke pesta. Kemudian Lani berkata, Dayu datang. Apakah itu kalimat ajakan? Tidak, karena apa? Satu, kalimat itu terdengarnya kurang sopan ya, karena seperti memberi perintah, bukan mengajak. Kemudian kalimat tersebut juga kurang jelas.
Karena kalau datang kemana? Nah, kalimat ajakan yang tepat adalah Dayu, ayo kita datang ke pesta bersama. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak, nanti setelah kalian menonton video ini, Ustazah minta kalian untuk membuat atau mengungkapkan 2 kalimat ajakan. Kalian kirimkan melalui voice note atau pesan suara ke Ustazah. Anak-anak, tanggapan atas kalimat ajakan ada 2, yaitu menerima atau menolak. Kalau kalian menerima ajakan tersebut, kalian dapat berkata, iya, baiklah. Tapi kalau kalian menolak ajakan tersebut, maka kalian bisa mengucapkannya dengan sopan. Contohnya, maaf, aku tidak bisa. Atau maaf, aku ada keperluan lain. Seperti itu ya. Kita lanjut. Silahkan dibuka halaman 130. Setelah bermain congklak, Lani membilang banyak biji congklak yang ia kumpulkan. Lani memperoleh 25 biji congklak. Dayu memperoleh 29 biji congklak. Kemudian Siti membandingkan banyak biji congklak tersebut. Ada yang bisa bantu Siti? Oke, jadi perbandingannya bisa 2 ya. 1, 25 kurang dari 29. Atau 29 lebih dari 25. Kalau bilangan atau angkanya lebih besar, maka kalian menggunakan perbandingan lebih dari. Tapi kalau bilangannya lebih kecil, maka kalian menggunakan perbandingan kurang dari. Kalau bilangannya sama, bagaimana Ustazah? Kalian tinggal tuliskan sama dengan. Oke, kita belajar membandingkan ya. Gampang. Yang kalian lakukan ketika membandingkan adalah kalian lihat angka-angka penyusunnya. 25 dan 29. Angka depannya sama-sama 2. Kemudian kita lihat angka belakangnya. 5. Pada angka 25, angka belakangnya 5. Pada angka 29, angka belakangnya 9. Kemudian kalian tentukan manakah yang lebih besar atau lebih kecil. Karena 5 lebih kecil dari 9, maka perbandingannya 25 kurang dari 29. Kemudian karena 9 lebih besar dari 5, maka perbandingannya 29 lebih dari 25. Kalau ada 2 angka yang sama, 25 dan 25, maka perbandingannya 25 sama dengan 25. Oke, kita lanjutkan di halaman 132. Sekarang Siti menghitung banyak biji congklak dalam setiap lubang. Banyaknya berbeda-beda. Ada 28, 21, 27, 29, dan 22 biji congklak. Kemudian kita bantu Siti untuk mengurutkannya ya. Kita lihat ada angka 28, 21, 27, 29, dan 22. Sama dengan membandingkan tadi, kita lihat angka-angka penyusunnya. Angka depannya sama semua, 2 semua. Kemudian kita lihat angka belakangnya ada 8, 28, angka belakangnya 8. Kemudian 21, angka belakangnya 1. 27, angka belakangnya 7. 29, angka belakangnya 9. Dan 22, angka belakangnya 2. Kalau kita tulis jadinya 8, 1, 7, 9, dan 2. Kita buat urutan mulai yang paling kecil ya. Jadi kalau diurutkan dari yang paling kecil,
maka hasilnya adalah 21, 22, 27, 28, dan 29. Kalau kita urutkan dari yang paling besar gimana Ustazah? Mudah saja, tinggal kalian balik. Jadinya 29, 28, 27, 22, dan 21. Mudah bukan? Nanti kalian bisa mencoba soal-soal yang ada di kitab atau di buku tema 5. Kemudian setelah menonton video pembelajaran ini, Ustazah minta kalian untuk mengerjakan latihan soal di halaman 133 sampai 134. Oh ya anak-anak, Ustazah akan memberikan evaluasinya saat kalian mengirimkan tugas kalian ya. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Kita simpulkan sama-sama ya. Tadi kita sudah belajar menentukan dan mengungkapkan atau membuat kalimat ajakan dengan tepat. Kita juga belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan dari 21 sampai dengan 40. Bagaimana perasaan kalian? Semoga menyenangkan ya. Kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian tentang belajar kita hari ini bisa melalui komentar yang ada di video ini, atau kalian juga bisa mengirimkan pesan pribadi ke Ustazah saat mengumpulkan tugas. Pokoknya, Ustazah, aku senang membaca ceritanya, aku senang membuat kalimat ajakannya, aku senang membandingkan bilangan, aku senang mengurutkan bilangan, atau aku senang waktu bermain game interaktif. Nah, setelah ini Ustazah akan membagikan game interaktif. Jadi kalian bisa belajar sambil bermain. Menyenangkan bukan? Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.